Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Barkito Faira Alia dan saya Fauzia Hanum. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Muhammad Rizal selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, di sini kita akan membahas materi mengenai sistem informasi keuangan dan pelaporan keuangan. Yuk kita bahas. Adapun submaterinya, yang pertama pengertian sistem informasi keuangan dan pelaporan keuangan, yang kedua konsep dasar sistem informasi keuangan, yang ketiga manfaat sistem informasi keuangan, yang keempat kerja sistem informasi keuangan, yang kelima model sistem informasi keuangan, yang keenam laporan keuangan dan sistem informasi keuangan, dan yang ketujuh prinsip laporan keuangan. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian sistem informasi keuangan dan pelaporan keuangan. Nah, sistem informasi keuangan dan pelaporan keuangan adalah bagian dari sistem informasi akuntansi yang memanfaatkan teknologi untuk mencatat, memproses, dan menyajikan data keuangan menjadi informasi yang akurat dan tepat waktu. Bukan cuma sekedar aplikasi komputer, tetapi kombinasi manusia, prosedur, teknologi, dan pengendalian internal dengan tujuan supaya laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan arus kas bisa dipakai oleh pihak internal maupun eksternal. Nah, di mana pihak internal ini seperti manajemen dan karyawan untuk mengevaluasi kinerja dan mengambil keputusan, dan oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor, atau pemerintah untuk menilai kondisi keuangan dan memenuhi kewajiban hukum. Selanjutnya yaitu konsep dasar sistem informasi keuangan, di mana konsep ini menjelaskan bagaimana data keuangan dari berbagai aktivitas ekonomi diproses menjadi informasi yang akurat dan relevan. Menurut O'Brien 2006, terdapat 5 komponen penting. Yang pertama, manusia atau brainware, di mana semua orang yang terlibat mulai dari pengembangan software, operator, sampai manajer yang memanfaatkan laporan. Yang kedua, perangkat keras atau hardware, di mana komputer, server, hard disk, dan media penyimpanan lain yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyimpan data. Yang ketiga, perangkat lunak atau software, program atau aplikasi akuntansi yang mengelola data keuangan. Yang keempat, sumber daya data atau database, tempat penyimpanan seluruh data transaksi agar mudah diakses. Yang kelima, teknologi jaringan komunikasi, misalnya internet atau jaringan nirkabel yang memungkinkan data dan laporan keuangan diakses dengan cepat. Kelima komponen ini harus berhubungan dan berjalan bersama supaya sistem informasi keuangan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, peran dan sistem manajemen keuangan. Fungsi sistem manajemen keuangan di sini setiap komponen input dan output punya tugasnya masing-masing, yaitu yang pertama mengumpulkan data transaksi dan informasi tambahan, yang kedua memproses informasi transaksi, yang ketiga menyimpan informasi supaya bisa digunakan kembali, yang keempat menghasilkan laporan dari hasil pemrosesan, dan yang kelima menjadi kontrol proses supaya informasi yang dihasilkan akurat dan bisa diandalkan. Nah, dari fungsi-fungsi ini memastikan informasi keuangan yang diolah bisa langsung dipakai manajemen untuk mengambil keputusan dan evaluasi kinerja. Selanjutnya, manfaat sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan memberikan peran strategis dalam organisasi karena mengubah data transaksi keuangan menjadi informasi yang dapat diandalkan untuk mengelola pelaporan. Berikut manfaat utamanya. Yang pertama, efisiensi operasional. Proses pencatatan dan pelaporan jadi lebih cepat. Yang kedua, penghematan biaya. Karena banyak proses sudah otomatis, biaya administrasi bisa ditekan. Yang ketiga, peningkatan kepatuhan, di mana sistem membantu memastikan semua aktivitas keuangan sesuai standar akuntansi dan regulasi. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen dapat informasi akurat dan tepat waktu untuk menentukan strategi. Dan yang kelima, transparansi keuangan. Kondisi keuangan perusahaan lebih mudah dipantau baik oleh pihak internal maupun eksternal.
Selanjutnya, kerja sistem informasi keuangan, di mana pada slide ini ditulis dalam 6 langkah. Yang pertama, pengumpulan dan penyimpanan data keuangan perusahaan, semua transaksi keuangan seperti penjualan, pembelian, penerimaan, dan pengeluaran kas dikumpulkan lalu disimpan ke dalam sistem. Yang kedua, pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan manajemen atau pemangku kepentingan data yang sudah terkumpul, diproses dan diolah supaya menjadi informasi keuangan yang terstruktur dan mudah dipahami. Yang ketiga, pemisahan data seperti jumlah barang dan uang agar pencatatan lebih jelas. Sistem memisahkan data dan keuangan, misalnya jumlah unit barang dan data keuangan, nilai rupiahnya, sehingga laporan yang dihasilkan lebih rapi. Yang keempat, pembuatan laporan untuk eksekutif dan pihak terkait hasil proses tadi disajikan dalam bentuk laporan, misalnya neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas yang siap dipakai manajemen untuk pengambilan keputusan. Yang kelima, pelacakan evolusi aset dan utang perusahaan. Sistem memantau perkembangan aset dan kewajiban dari waktu ke waktu sehingga manajemen bisa mengetahui posisi keuangan yang secara real time. Yang keenam, perencanaan operasi bisnis berdasarkan informasi keuangan yang diperoleh informasi yang dihasilkan menjadi dasar manajemen untuk menyusun rencana, menetapkan kebijakan, dan mengambil keputusan strategis. Nah, itu keenam langkah yang menggambarkan alur kerja lengkap mulai dari data pertama kali dikumpulkan sampai akhirnya digunakan untuk perencanaan bisnis. Selanjutnya, model sistem informasi keuangan, di mana informasi keuangan yang ada di gambar ini, pada slide ini, gambar ini menunjukkan alur kerja sistem secara ringkas, dimulai dari sumber internal dan eksternal di sebelah kiri. Bagian ini mewakili sumber data keuangan baik dari dalam perusahaan seperti catatan penjualan, pembelian, laporan produksi maupun dari luar perusahaan, misalnya informasi pasar atau kebijakan pemerintah. Semua data inilah yang menjadi input awal. Sistem informasi keuangan di bagian tengah. Disinilah data dari berbagai sumber tadi diproses. Sistem akan mencatat, mengelola, dan mengendalikan data agar akurat, kemudian mengubahnya menjadi informasi keuangan yang siap digunakan. Output, laporan informasi keuangan di sebelah kanan. Ini adalah hasil akhir dari seluruh proses. Berbagai laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, arus kas, maupun laporan khusus lainnya yang dibutuhkan manajemen, investor, kreditor, atau pihak eksternal lainnya untuk mengambil keputusan. Nah, jadi pada gambar ini memperlihatkan alur eksternal, sistem informasi keuangan, output laporan, dan informasi keuangan. Nah, itulah rangkaian lengkap bagaimana data keuangan dikumpulkan, diolah, dan akhirnya disajikan sebagai informasi yang dapat dipercaya. Lanjut ke materi selanjutnya, input dalam sistem informasi akuntansi. Input dalam sistem informasi akuntansi berupa data akuntansi. Data ini adalah dokumentasi dari setiap peristiwa keuangan dalam organisasi. Jadi, setiap transaksi dicatat mulai dari jenis kejadian, kapan terjadinya, siapa saja yang terlibat, sampai berapa nilai uangnya. Fungsinya adalah agar transaksi bisa dianalisis dan diolah menjadi informasi untuk pengambilan keputusan. Adapun output sistem informasi akuntansi. Outputnya berupa informasi yang bisa digunakan manajemen sebagai salah satu penerapan awal matematika dalam bisnis adalah peramalan. Dengan sistem pakar, data bisa dianalisis lalu menghasilkan rekomendasi untuk pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya, laporan keuangan dalam sistem informasi keuangan. Menurut PSAK, laporan keuangan adalah ringkasan peristiwa ekonomi di masa lalu yang dihasilkan dari pencatatan akuntansi dalam satu periode. Fungsinya sebagai menjelaskan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas, melaporkan perubahan ekuitas atau aset bersih dari aktivitas operasi, memberikan informasi prospek laba dan arus kas di masa depan, dan menjelaskan perubahan aset dan kewajiban termasuk aktivitas investasi atau pembiayaan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan perusahaan dapat berupa jenis-jenis berikut. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi dipakai perusahaan untuk melihat apakah dalam suatu periode akuntansi memperoleh laba atau rugi. Dari laporan ini, manajemen bisa menilai kinerja operasional dan menentukan strategi ke depan.
Yang kedua, laporan arus kas. Laporan ini menyajikan informasi tentang aliran kas masuk dan keluar dalam suatu periode. Isinya penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi investasi dan pendanaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan perubahan ekuitas atau modal pemilik dalam periode tertentu. Isinya saldo modal awal, tambahan investasi, laba atau rugi, bersih dan prive. Yang keempat, laporan neraca. Neraca menunjukkan keadaan, data, dan posisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Lanjut ke prinsip lapor keuangan. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai standar yang membantu kita dalam menyusun laporan keuangan secara akurat, terbuka, dan sah. Adapun prinsip-prinsip laporan keuangan sebagai berikut. Yang pertama, dasar akrual. Laporan keuangan disusun dengan dasar akrual, yaitu setiap transaksi dicatat saat hak dan kewajiban muncul, bukan ketika uang benar-benar diterima atau dibayarkan. Dengan cara ini, laporan keuangan memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Kedua, prinsip kesinambungan usaha atau going concern. Prinsip ini mengasumsikan bahwa perusahaan akan tetap berjalan dan beroperasi di masa mendatang. Artinya, laporan keuangan disusun bukan dengan asumsi perusahaan akan segera berhenti, melainkan terus menjalankan aktivitas normalnya. Yang ketiga, prinsip materialitas atau informasi yang dimasukkan ke dalam laporan keuangan hanya yang dianggap penting atau material. Jika suatu informasi kecil tidak berpengaruh terhadap keputusan pemakai laporan, maka tidak perlu dijelaskan secara rinci. Namun jika signifikan, informasi tersebut harus disajikan jelas. Yang keempat, prinsip keandalan atau reliability. Data dan informasi dalam laporan keuangan harus dapat dipercaya, akurat, dan sesuai kondisi sebenarnya. Laporan tidak boleh mengandung kesalahan besar atau menyesatkan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang kelima, prinsip penyajian wajar atau fair presentation. Laporan keuangan harus disajikan secara jujur, wajar, dan sesuai standar akuntansi. Informasi tidak boleh ditutupi atau dimanipulasi karena tujuan laporan keuangan adalah memberikan gambaran yang benar tentang posisi keuangan perusahaan. Yang keenam, prinsip konsistensi. Perusahaan harus menggunakan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi ini memudahkan pengguna laporan keuangan untuk membandingkan data dari tahun ke tahun. Yang ketujuh, prinsip komparabilitas atau comparability. Selain konsistensi, laporan keuangan juga harus bisa diperbandingkan, baik antar periode dalam suatu perusahaan maupun dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Hal ini membantu pemakai laporan menilai kinerja secara lebih objektif. Yang kedelapan, prinsip pengungkapan lengkap atau full disclosure. Semua informasi penting dan relevan harus diungkapkan secara lengkap, baik di dalam laporan utama maupun catatan atas laporan keuangan. Tujuannya agar pengguna laporan benar-benar memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi perusahaan. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan, yaitu sistem informasi keuangan dan pelaporan merupakan bagian penting dari sistem informasi akuntansi yang berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, serta menyajikan data keuangan secara akurat, relevan, dan tepat waktu. Penerapan sistem ini tidak hanya membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat transparansi akuntabilitas serta kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku. Dengan adanya sistem informasi keuangan, manajemen dapat mengambil keputusan strategi secara lebih tepat berdasarkan informasi yang andal, sekaligus meminimalkan resiko kesalahan pelaporan. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan melalui sistem ini menjadi sarana komunikasi formal yang penting bagi pihak internal maupun eksternal dalam menilai kinerja serta kondisi keuangan suatu organisasi. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Sampai jumpa.